Assalamualaikum Bunda, ide jualan kita kali ini adalah camilan gurih yang rasanya enak banget. Ini bisa Bunda jual dengan harga yang murah meriah aja. Selain itu, cara membuatnya juga sangat mudah dan hanya menggunakan bahan-bahan yang sangat sederhana dan mudah didapatkan. Ini cocok banget untuk dijadikan sebagai ide camilan keluarga atau bisa juga sebagai ide jualan. Jika dijadikan ide jualan, insya Allah ini akan laris manis. Yuk langsung kita tonton aja video pembuatannya. Pertama-tama, Bunda siapkan wadah bersih, kemudian masukkan tepung terigu protein tinggi sebanyak 250 gram. Ini saya menggunakan yang curah aja. Harga per kilonya cuma 9.500. Kemudian masukkan juga gula pasir sebanyak 50 gram serta telur 1 butir. Ini telur yang ukuran kecil ya, yang 1 kilonya isi 16-17 butir. Masukkan juga ragi sebanyak 2 sendok teh serta air 90 ml. Ini air dingin biasa ya Bun, jadi tidak hangat ataupun air es. Kemudian ini kita aduk sampai rata. Ini mengaduknya nggak usah sampai kalis, tapi kita aduk sampai secukupnya rata aja. Kalau sudah cukup rata, kemudian masukkan 30 gram margarin. Dan ini setelah dimasukkan margarin, maka ini akan kita ulen sampai kalis. Ini saya mengulennya menggunakan tangan aja ya, biar lebih mudah. Tangannya sudah dicuci bersih. Jika mengulen menggunakan tangan, saya biasanya sampai 15 menit. Tapi kalau menggunakan mixer bisa hanya 7-8 menit saja. Oh ya, untuk raginya, Bunda jangan menggunakan ragi instan yang saset itu ya, karena ragi instan yang saset itu cukup mahal. Kalau untuk jualan, harga ragi saset instan itu 5.000, cuma dapat 11 gram. Tapi kalau Bunda menggunakan ragi yang curah, itu murah banget, 5.000 bisa dapat 100 gram. Jadi jauh banget ya Bunda ya. Tapi memang kalau menggunakan ragi yang curah, Bunda harus ekstra dalam menyimpannya karena sangat rawan tidak aktif, jadi harus benar-benar disimpan dalam wadah yang tertutup rapat. Oh ya, adonan roti di awal memang terasa agak lengket, tapi nggak apa-apa. Biasanya nanti setelah kita ulen dan di proofing, adonan akan menjadi lebih elastis dan tidak lagi lengket di tangan. Nah, ini sudah diulen 15 menit, sudah cukup ya. Dan ini akan saya istirahatkan dulu selama kurang lebih 1 jam atau sampai adonannya mengembang 2 kali lipat. Tapi ini tergantung suhu ya Bun. Kalau suhu di tempat Bunda lebih panas, mungkin bisa jauh lebih cepat proofingnya. Dan jangan lupa adonannya ditutup ya Bun, agar tidak kering. Dan ini sudah 1 jam, kita lihat adonannya sudah mengembang 2 kali lipat. Ini akan saya buang gasnya dahulu dan nanti akan saya pindahkan ke meja kerja. Ini adonannya udah berubah ya, nggak lagi lengket di tangan dan sudah terasa lebih elastis dan mudah untuk dibentuk-bentuk. Kemudian roti ini akan saya bagi menjadi 24 bagian. Jika ingin lebih akurat, Bunda bisa membaginya menggunakan timbangan. Tapi karena di sini saya untuk dimakan sendiri, jadi saya membaginya hanya dikira-kira aja ya. Cara membaginya menjadi 24 dengan dikira-kira sangat mudah. Bunda tinggal membaginya menjadi 2, kemudian masing-masing dibagi lagi menjadi 4, kemudian masing-masing lagi dibagi menjadi 3 bagian. Jadi nanti hasil akhir semuanya adalah 24 buah. Dan menurut saya, kalau dibagi jadi 24 buah seperti ini masih layak dan cukup besar jika kita mau jual dengan harga 1000-an. Apalagi nanti akan ada isinya ya. Setelah dibagi menjadi 24 bagian, kemudian ini akan dibulat-bulatkan. Cara membulat-bulatkannya sangat mudah. Kita tarik ke bawah seperti ini agar permukaannya mulus. Kemudian di-rounding sebentar di alas kerja. Ini akan saya pipihkan. Memipihkannya sampai bentuknya bulat dan tipis. Agar bulat, ini rolling pinnya kita tekan ke berbagai arah ya Bun ya, jangan satu arah aja. Jika sudah, ini saya masukkan ke dalam cup kertas seperti ini. Ini cup kertas yang ukuran besar ya. Oh ya, jika Bunda nggak punya rolling pin, Bunda bisa menggunakan gelas ataupun botol. Yang penting nanti hasilnya pipih. Ini memang terlihat kecil dan pipih ya, tapi nanti setelah di proofing yang kedua, ini akan membesar dan akan mengembung. Oh ya, untuk cup kertasnya, jika untuk jualan, Bunda langsung beli aja yang 1 roll, karena harganya jauh lebih murah dibandingkan kita beli ngeteng. Untuk 1 roll yang isi 1000 lembar, itu harganya hanya sekitar Rp20.000. Jadi, cup kertasnya ini modalnya hanya sekitar Rp20 per lembarnya. Lanjutkan sampai semua adonan diisikan ke dalam cup kertas.
Oh ya, untuk cup kertas ini opsional aja ya bun ya. Kalau misalnya bunda nggak mau pakai juga nggak apa-apa. Ini saya pakai cup kertas biar nanti lebih bersih dan rapi jika untuk jualan. Setelah diisikan semua ke dalam cup kertas, ini akan kita proofing lagi. Untuk proofing yang kedua selama kurang lebih 20 menit. Tapi jika daerah bunda dingin, ini boleh di proofing lagi sampai sekitar 30 menitan. Karena memang kita memerlukan proofing yang kedua yang agak lama agar nanti kita memanggangnya hanya sebentar aja, sekitar 25 menit. Karena memang untuk roti satuan seperti ini memanggangnya nggak boleh lama-lama ya, kalau bisa maksimal 25 menit agar nanti hasilnya lembut dan empuk tidak kering. Berbeda ya dengan roti yang langsung loyangan seperti roti kasur, itu boleh memanggangnya agak lama. Nah, ini loyang pertama yang sudah di proofing selama kurang lebih 20 menit. Ini terlihat rotinya jadi membesar dan mengembung ya bun ya. Kemudian ini bagian tengahnya akan saya tekan. Saya menggunakan bantuan botol pewarna seperti ini. Bunda boleh menggunakan alat lain ya. Kira-kira ini diameter alas botolnya sekitar 2 cm. Oh ya, jangan lupa sebelum ditekan ke atas roti, ini ujung bawah botolnya kita celupkan dulu ke dalam terigu, agar nanti nggak lengket ke roti dan mudah kita melepaskannya. Dan ini diberi terigu bukan hanya satu kali ya bun ya, tapi setiap kita akan menekan ke atas roti, ini kita celupkan terlebih dahulu ke dalam tepung terigu. Dan ini menekannya sampai benar-benar tenet ke bawah ya bun ya, karena kalau kita menekannya kurang kuat, ini sebentar aja rotinya sudah mengembung lagi ke atas. Jika sudah ditekan semua bagian tengahnya, kemudian ini akan saya oles di atasnya dengan susu cair SKM. Ini susu SKM-nya sedikit aja, sekitar setengah sendok makan. Kemudian diberi air juga sedikit aja, sekitar 1 sendok makan. Kemudian saya beri pewarna kuning. Jika sudah, kemudian ini kita oles tipis-tipis merata ke seluruh permukaan roti. Oh ya, untuk pewarna ini opsional aja ya bun ya. Bunda bisa menggunakan warna apapun selain warna kuning. Atau jika untuk dimakan sendiri, pewarna makanan ini di skip aja juga nggak apa-apa. Jika sudah dioles semua, kemudian ini bagian tengahnya akan saya beri selai. Di sini saya menggunakan selai strawberry. Bunda boleh menggunakan varian rasa selai yang lain ya. Oh ya, jika untuk jualan harga 1000-an, Bunda gunakan selai curah yang murah aja. Walaupun murah, tapi rasanya tetap enak kok. Untuk selai murah, itu harganya sekitar 20 ribuan per kilonya. Dan untuk satu resep ini, kita memerlukan kurang dari 100 gram selai. Tapi jangan gunakan glaze ya bun ya, karena selain harga glaze itu lebih mahal dari selai curah, glaze juga jika dipanggang bersama dengan roti, biasanya nanti glaze-nya akan hilang atau berkurang. Karena glaze itu biasanya akan ambles meresap ke dalam roti. Jadi nanti hasilnya kurang menarik. Glaze itu cocoknya digunakan sebagai topping tanpa ikut dipanggang. Nah, ini yang sudah diberi selai, ini hasilnya sangat cantik ya bun ya. Ini akan langsung kita panggang aja. Panggang menggunakan api sedang, usahakan jangan lebih dari 25 menit agar empuknya awet. Jika menggunakan oven tangkring, Bunda boleh meletakkannya terlebih dahulu di rak bawah, kemudian sekitar 5 menit letakkan di bagian rak atas untuk mematangkan bagian atasnya. Nah, ini sudah 25 menit, sudah matang, ini bisa langsung kita angkat. Nah, ini satu loyang pertama yang sudah dipanggang. Ini terlihat sangat cantik dan menarik ya bun ya. Terlihat selai stroberinya sangat kontras dengan warna kuning pada roti. Jadi terlihat sangat cantik. Soal rasa, jangan diragukan lagi. Ini enak banget. Rotinya lembut berpadu dengan selai stroberi yang manis. Ini pastinya makan satu kurang loh. Ini juga cocok banget dijadikan sebagai ide jualan ataupun sebagai camilan keluarga. Oh ya, perkiraan untuk modal satu resep ini adalah sekitar 9.680 menghasilkan 24 buah. Jadi modal satuannya sekitar Rp403. Ini masih bisa Bunda jual dengan harga mulai dari 1.000 sampai 2.000-an aja. Dan untuk rincian modalnya sudah saya tulis di deskripsi. Tapi untuk hitungan modal ini hanya perkiraan aja ya bun ya. Silahkan Bunda sesuaikan lagi dengan harga modal yang Bunda keluarkan di daerah tempat tinggal Bunda. Karena harga di setiap daerah bisa berbeda-beda. Terima kasih ya sudah menonton videonya. Semoga bermanfaat dan jualan Bunda laris manis. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.